Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang, kelas 74. Hari ini kita akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Eko Santoso dari SMP Negeri 2 Gringsing, berperan sebagai supervisor. Kemudian rekan Saya Bagus Kurniawan dari SMA Negeri 1 Batang. Saya di sini berperan sebagai coach. Dan saya adalah Tuti Hastuti dari SMP Negeri 8 Batang. Di sini saya akan berperan sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Eko. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan melakukan proses coaching, Bapak. Oke, Pak. Saya berperan sebagai supervisor, nanti Bapak sebagai coach. Kemudian dalam proses coaching ini nanti dilakukan dalam 3 tahap, Bapak. Jadi tahap pertama adalah praobservasi. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait yang akan tujuan yang akan dicapai oleh Pak Bagus dalam proses coaching. Kemudian kedua adalah proses coaching itu sendiri, dan yang nanti terakhir adalah pasca observasi. Gitu ya. Oke Pak. Oke, silakan kita bisa mulai dari yang pertama, dari praobservasi. Di praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oke, jadi dalam coaching ini ada 3 rubrik penilaian yang akan saya berikan kepada Bagus. Penilaian dari saya yaitu terkait dengan pertama adalah prinsip-prinsip dari coaching itu apakah nanti sudah diterapkan oleh Pak Bagus, dari mulai kemitraan, kemudian penggalian potensi dari coaching, kemudian kreativitasnya, penggalian kreativitas, kemudian yang rubrik penilaian kedua adalah terkait dengan penerapan 3 kompetensi utama dari coaching, yakni kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan. Terus rubrik yang terakhir yang tidak kalah penting adalah penerapan alur tirta, ya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Begitu Pak Bagus nih. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke langkah kedua. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Bagus terkait praobservasi yang akan saya tanyakan. Ya. Pertama adalah kira-kira dalam coaching ini Pak Bagus ingin meningkatkan kompetensi yang mana saja? Ketiga kompetensi Pak yang saya ingin tingkatkan. Yang pertama kesadaran penuh, presence. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ketika kompetensi di coaching Bapak ingin tingkatkan gitu nih dalam proses coaching nanti kali ini. Nah, untuk spesifiknya di bagian mana yang ingin Bapak Bagus saya amati lebih mendalam? Kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Presence. Alasannya kenapa? Karena kalau kehadiran penuh kan kita harus fokus pada coaching ya Pak. Nah itu saya tuh orangnya tiba-tiba yang kurang fokus Pak, apalagi kalau ada gangguan kecil dari sekitar, misalnya suara-suara dari luar atau bunyi handphone. Nah itu saya pasti fokusnya akan blank Pak. Oke, jadi selama ini Bapak menilai itu yang paling utama untuk ditingkatkan ya dalam kompetensi utama coaching ya. Oke, nah kalau Bapak Bagus nilai sendiri dari kita buat skala 1 sampai 10 gitu ya, kompetensi Bapak di bagian kehadiran penuh ya, itu berapa kira-kira misalnya? Kalau saat ini di angka sekitar 7-8 Pak. 7 atau 8? Ya. Oke, 7 atau 8 nih. Nah nanti untuk kedepannya Bapak ingin meningkatkan ke angka berapa? Pengennya maksimal Pak, 10. Maksimal. Oke, Ya. maksimal 10, insya Allah bisa nih. Oke. Nah, oke, terakhir ini Bapak, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira harapan setelah dilaksanakan observasi ini apa? Harapannya saya nanti dapat memaksimalkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama presence, kehadiran penuh Pak. Terus yang kedua ada mendengarkan aktif. Yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, umumnya ditanyakan kepada coaching. Oke, terima kasih. Nah itu semoga nanti terwujud semuanya ya. Nah silakan Bapak bisa memulai atau mengawali proses coaching. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Eko.
Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Bagus. Selamat siang Bu. Siang Pak. Baik. Bu Tuti kemarin WA saya ya Bu, katanya mau ngobrol mengenai sesuatu gitu. Oke. Ngobrol apa nih Bu kira-kira? Gini Pak, saya itu di kelas ada permasalahan dan ini saya pengen bicarakan dengan Pak Bagus. Iya. Pak. Permasalahannya gini Pak, kalau di kelas tuh ini terutama kelas 7, saya kan mengajar bahasa Inggris di kelas 7 ya. Saya rasa kok ini antusiasme siswa, motivasi siswa ketika berada di dalam kelas saya itu kok kurang gitu Pak. Jadi saya baru menjelaskan, menerangkan materi selama 10-15 menit saja, saya lihat kok anak-anak sudah mulai ngantuk, muak-muak, kemudian melihat keluar jendela, bahkan ada juga yang glosor ke kepala ke meja. Nah itu saya rasakan untuk kelas 7 ini. Dan juga karena mungkin antusiasme kurang, jadi juga nilai-nilai siswa yang saya rasakan yang masuk ketika ulangan harian itu ataupun dalam penilaian sumatif itu kok saya rasa juga masih banyak yang kurang dalam hasilnya gitu Pak. Oke, jadi masalahnya Bu Tutik tadi antusiasme siswa yang kurang ya Bu ketika pembelajaran, dan juga karena kurangnya antusiasme murid ini mengakibatkan nilai kognitif juga tidak maksimal gitu ya. Nah, oke Bu Tutik, dari pertemuan kita kali ini yang mau didapat apa Bu? Berarti ya yang saya pengen dapatkan, karena kita sedang membicarakan masalah saya pengen dapat solusi gitu Pak ya. Biar anak-anak di kelas, terutama kelas 7 ini di dalam pembelajaran bahasa Inggris bisa aktif, kemudian anak-anak juga bisa interaktif dan berperan serta aktif dalam pembelajaran, sehingga nanti hasil produknya nanti nilainya juga meningkat gitu. Oke. Baik. Menurut Bu Tutik itu idealnya seperti apa Bu? Siswa? Idealnya karena siswa di kelas ya diminta untuk belajar. Nah, belajar itu nanti harusnya siswa di kelas ya harus aktifnya kan juga aktif mendengarkan guru ketika diterangkan, kemudian ketika ada tugas atau apapun mereka juga cepat dalam mengerjakan, kemudian hasilnya juga idealnya juga mendekati ataupun melampaui dari KKM yang ditentukan gitu. Baik, jadi idealnya siswa aktif dalam pembelajaran, antusias gitu, dan Betul. juga nilai kognitif yang naik Betul. dalam artian lebih bagus dari sebelumnya. Iya. Baik Bu Tutik, kalau Bu Tutik menggambarkan dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang gimana Bu terkait dengan antusiasme murid tadi? Kalau saya lihat di kelas 7 ini, mungkin karena ini juga bahasa baru untuk mereka gitu ya Pak ya. Saya masih kalau dari hasil observasi saya, penglihatan saya sih kasarnya sih 6 ya Pak dari 10 Pak. Oke, 6 ya Bu. 6 itu yang bagaimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Jadi di kelas itu tadi saya baru menerangkan 10-15 menit, ini saya perhatikan 10-15 menit saya menuliskan materi atau menerangkan, anak-anak sudah tampak sekali mukanya tidak antusias. Bahkan ketika saya masuk, saya menerangkan itu sudah kelihatan sekali mukanya muka-muka yang tidak antusias dengan pelajaran gitu Pak. Oke, jadi menurut pengamatan Bu Tutik tadi, anak tidak antusias bahkan di awal pembelajaran ya Bu. Setelah 15 menit Bu Tutik menerangkan, mereka sudah tidak antusias, sudah mulai mengalihkan perhatiannya ke yang lain, misalnya tidur atau menguap di jendela tadi gitu. Oke. Nah, kira-kira yang menyebabkan itu apa Bu Tutik? Kalau dari kacamata saya sebagai guru gitu nggak Pak? Saya rasa memang saya ini Pak yang terlalu banyak menerapkan ceramah. Kemudian saya lihat di situ saya juga sering sekali memberikan catatan yang terlalu banyak bagi siswa. Ini mungkin salah satu yang menyebabkan siswa menjadi tidak antusias terhadap bahasa Inggris. Kemudian saya dari observasi tanya ke siswanya, saya lihat kok anak-anak juga kurang merasa bahwa bahasa Inggris itu memberi manfaat bagi mereka. Mungkin karena memang tidak diterapkan di rumah gitu. Jadi anak-anak merasa bahwa bahasa Inggris ini angel. Kemudian nanti ketika saya meminta produk dalam bentuk tulisan, mereka takut. Kemudian meminta produk dalam bentuk bicara saja, mereka juga kadang tidak berani, atau teman-temannya nanti nyorain, so Inggris. Nah begitu Pak, penyebabnya saya rasa itu. Oke, tadi Bu Tutik sudah menjelaskan bahwa anak itu merasa pelajaran Inggris sulit ya Bu. Terus juga mereka takut dalam hal tugas, takut untuk berbicara, takut untuk menulis, dan juga yang poin utama adalah Bu Tutik menerapkan metode pembelajaran dengan cara ceramah. Betul ya Bu? Oke. Nah, kira-kira nih Bu,
nantinya mau dikembangkan di level berapa Bu? Kalau bisa berarti minimalnya berarti tercapai KKM, maksimalnya saya pengennya karena ini bahasa Inggris ya Pak ya, saya nggak mau memberikan nilai muluk-muluk, 9 saja saya sudah bahagia sekali Pak. 9 saja. Oke. Oke, baik. Nah Bu Tuti, kira-kira ketika pas pembelajaran di kelas, cara Bu Tuti menyampaikan materi bagaimana? Ya, jadi ketika saya di kelas, saya masuk karena sumber bahasa Inggris di SMP saya itu tidak banyak ya Pak, hanya sementara ini hanya tersedia buku paket. Jadi ketika saya masuk, kemudian saya akan meminta anak untuk membuka halaman ini, kemudian saya terangkan materinya atau saya catatkan materinya, kemudian nanti saya terangkan bla bla bla, kemudian baru nanti saya minta anak untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket. Sementara ini saya masih seperti itu Pak. Oke, selain itu ada cara apa lagi Bu yang pernah Bu Tuti terapkan dalam pembelajaran, mungkin model pembelajaran lain atau metode pembelajaran yang lain? Oke, saya pernah menerapkan ini Pak, apa namanya, semacam ada ice breaking gitu. Jadi setelah saya memberikan materi sebentar, kemudian saya coba untuk berikan semacam ice breaking, ada nyanyian, nah itu tanpa anak-anak sedikit jadi merasa bahagia gitu ketika pembelajaran bahasa Inggris. Baik, ice breaking tadi ya Bu ya, ketika dilaksanakan ice breaking ternyata kok anak lebih senang gitu ya, lebih bahagia. Baik, kalau menurut Bu Tuti seberapa efektifkah ice breaking tersebut Bu, ketika Bu Tuti terapkan dalam pembelajaran? Ice breaking mungkin dinilai 8 kali ya Pak ya, karena kalau misalkan anak-anak tidak setelah ice breaking saya sendiri, kalau misalkan saya kembali lagi menerangkan, itu anak-anak sudah kembali mulai malas lagi atau tidak antusias lagi memang, tapi sedikit mencerahkan muka mereka sehingga tampak lebih bersemangat ketika ice breaking. Oke, berarti cukup efektif ya Bu. Baik. Nah selanjutnya Bu, rencana ke depan Bu Tuti mau gimana nih untuk meningkatkan keaktifan siswa itu tadi? Nah itu kalau kemarin saya belajar dari beberapa webinar yang saya ikuti itu, saya kok tertarik pengen ini Pak, menyusun seperti rencana pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak. Ini kan nanti di dalamnya kan ada diferensiasi konten, proses, kemudian ada produk. Nah ini termasuk dalam hal konten, saya kan sungguhnya selama ini kan hanya buku paket. Nah ini saya pengen mengemas buku paket itu dalam bentuk misalkan nanti dibentuk menjadi PowerPoint yang menarik, kemudian diselingi dengan video. Biasanya saya ambil video dari YouTube, kemudian dari video pembelajaran guru yang lain, kadang saya juga ambil dari TikTok. Nah itu nanti saya kemas menjadi satu biar anak-anak yang mungkin punya tipikal anak yang auditori dan visualnya menjadi lebih tertarik. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya saya pengen, kalau sementara ini kan soal hanya berasal dari buku paket. Nah ini saya pengen membuat LKPD nih Pak, LKPD-nya saya pengen buat model Canva jadi tampilannya lebih menarik. Kemudian dalam prosesnya nanti saya tidak akan hanya mengerjakan tok, pengennya nanti prosesnya juga ada semacam game di dalamnya. Jadi saya pernah menerapkan yang namanya NHD, Number Head Together, sama tim game turnamen itu anak-anak kok antusias sekali. Selain itu untuk produknya ini Pak, jujur saya kalau produk biasanya satu kelas itu saya sama ratakan. Nah itu malesnya saya kayak gitu, biar dalihnya, biar penilaiannya lebih mudah. Nah ini salahnya saya di situ, saya harusnya bisa memberikan pembelajaran itu yang berpihak pada murid, maka produknya pun harus menyesuaikan minat dan bakat murid. Rencananya nanti saya pengen kalau anak-anak suka gambar itu saya arahkan nanti untuk membuat komik pembelajaran begitu Pak. Betul, ya. Dikaitkan dengan materi yang akan diberikan. Kemudian kalau suka ngedit berarti nanti buat video pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya kalau untuk yang suka menulis maka nanti saya bolehkan membuat seperti semacam flipbook tapi yang manual, masih tulisan tangan atau diketik, tempelkan di kertas tertentu gitu Pak. Oke, luar biasa Bu Tuti ya. Bu Tuti ini rencananya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kalau saya boleh menjelaskan ulang apa yang dikatakan Bu Tuti tadi, Bu Tuti ingin menekankan pada 3 strategi diferensiasi. Yang pertama ada project ya Bu, dengan membuat materi yang bervariatif tadi, bisa video, terus PowerPoint yang menarik, terus juga diferensiasi proses. Jadi Bu Tuti tadi menekankan siswa tidak hanya mengerjakan saja, tetapi juga diselingi dengan games gitu ya Bu, biar anak
senang dalam mengikuti pembelajaran dan juga dalam berdiferensiasi produk itu nanti Bu Tuti menyuruh anak untuk membuat produk sesuai dengan minatnya. Seperti tadi yang Bu Tuti jelaskan, ada komik, terus membuat video dan lainnya. Itu luar biasa sekali Bu menurut saya. Nah, kira-kira nih Bu, ya dengan rencana yang luar biasa itu tadi, ini mau diterapkan kapan Bu Tuti? Penerapannya ini ya Pak ya, saya akan berusaha untuk mulai minggu depan, karena minggu ini saya akan persiapan dulu. Saya akan persiapan pertama, saya kan juga pengen pembelajaran diferensiasi ini juga dikaitkan dengan penggunaan HP gitu ya Pak ya. Sekarang kan juga banyak sekali penggunaan media, tapi medianya dalam bentuk gawai, jadi nanti anak-anak bisa lebih interaktif ketika di kelas. Nah itu rencananya berarti saya mau maju ke ibu KS dulu untuk membicarakan, karena di SMP kan memang belum diperbolehkan untuk membawa HP, maka harus seizin beliau dulu. Maka saya akan maju dulu ke Bu KS untuk meminta persetujuan beliau. Kemudian nanti rencananya saya akan mulai menyusun modul ajar berdiferensiasi nanti malam. Untuk besok atau lusa saya akan ketemu dengan rekan sejawat saya, sama-sama guru bahasa Inggris, untuk menilai kira-kira apa yang ada yang kurang, yang bisa diperbaiki dari modul ajar saya. Oke, baik, luar biasa Bu Tuti. Berarti malam ini nanti Bu Tuti buat rencana ya? Terus nanti di rencana ini dibicarakan dengan teman sejawat untuk diberikan umpan balik dari teman sejawat. Kemudian juga Bu Tuti tadi mau membicarakan rencana ini kepada ibu kepala sekolah ya? Dan menerapkannya minggu depan gitu deh ya? Insya Allah ya, pembelajaran di baik. kedepannya. Kira-kira yang terlibat siapa saja Bu dalam menjalankan atau menerapkan rencana yang telah Bu Tuti lakukan, yang sudah Bu Tuti jelaskan tadi? Ya, berarti ini saya akan berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah yang jelas ya Pak ya, karena semuanya harus melalui izin beliau. Terutama ini juga karena harus membawa HP untuk pembelajaran, berarti saya akan minta izin dulu ke beliau. Kemudian setelah itu saya akan kolaborasi dengan terutama rekan sejawat saya, guru bahasa Inggris juga, untuk memberikan koreksi, saran, dan tambahan-tambahan mungkin yang dari modul ajar yang akan saya susun. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan CGP saya, kebetulan ini juga ada rekan CGP, untuk nanti menjadi observer mungkin, yang jadikan nanti saya juga dapat refleksi atau umpan balik juga dari teman saya tersebut gitu. Oke, berarti hampir seluruh warga sekolah diajak kolaborasi, berarti kepala sekolah, terus rekan sejawat, terus rekan satu mapel juga gitu. Nah, Ibu Tuti komitmennya gimana nih Bu, agar Bu Tuti selalu menerapkan rencana ini tadi dalam pembelajaran, tidak hanya besok ya tetapi juga ke depannya? Saya akan berusaha untuk melaksanakan ini secara konsisten, karena dari pengamatan kan ternyata jika saya melakukan sesuatu yang berbeda itu saya rasa juga anak-anak juga hasilnya juga berbeda ternyata kita ini. Maka saya akan berusaha untuk melaksanakan ini dengan cara yang lebih konsisten lagi, kemudian akan mengajak kolaborasi teman-teman agar saya lebih termotivasi terus untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini lebih konsisten. Oke, luar biasa sekali Bu Tuti. Tak terasa nih Bu, ini waktunya sudah habis nih. Saya hanya punya waktu sekitar 15 menit tadi. Nah, pertanyaan terakhir Bu Tuti, dari percakapan kita ini tadi yang Bu Tuti dapatkan apa? Saya dapatkan berarti kan pertama adalah perasaan lega karena sudah menyalurkan permasalahan ini kepada orang, sudah menceritakan ini kepada Pak Bagus. Jadi saya lega, kemudian ternyata saya juga saya bangga di sini kalau ternyata saya juga punya ide-ide untuk mengatasi masalah yang saya alami ini Pak. Jadi perasaan saya satu bangga, kemudian yang satu adalah lega, kemudian saya juga berterima kasih pada Pak Bagus yang sudah membantu saya. Bangga dan lega ya Bu, luar biasa sekali. Itu aja Bu Tuti percakapan kita hari ini. Saya mau nih Bu, mungkin minggu depan atau setelah Bu Tuti menerapkan rencana yang telah dibuat tadi, saya pengen melihat atau mendengarkan cerita Bu Tuti mengenai progresnya gimana. Bisa nggak Bu minggu depan? Oke, minggu depan kita ketemu lagi nih Bu Tuti ya. Sekian Bu percakapan dari kita, semoga Bu Tuti tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ini kita sudah di tahap pasca observasi nih. Iya, Pak. Kira-kira setelah tadi Bapak melakukan kegiatan coaching tadi, Pak Bagus menilai performa Bapak seperti apa? Saya pertama-tama lega ya Pak, saya lega, senang juga. Dan kalau ditanya performa saya gimana, kalau di angka ya Pak, kalau saya gambarkan dengan angka 1 sampai 10, Ya. saya di angka 9 Pak. Di angka 9. Oke. Oke. Apa yang membuat Pak Bagus sangat optimis Bapak sampai mencapai angka 9? Karena tadi kalau menurut saya pribadi Pak, pribadi saya sudah menekankan kompetensi coaching di situ, saya sudah presence kehadiran penuh, terus menerapkan, mempraktekkan, mendengarkan aktif, terus yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang dibobot untuk coach agar coach dapat memaksimalkan potensinya agar dapat mengatasi masalah secara Ya, oke. Saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Bagus. Iya Pak, boleh, silakan. Oke, terima kasih Pak Bagus. Dari hasil pengamatan saya tadi, berdasarkan 3 kompetensi inti utama coaching, Pak Bagus sudah melaksanakan ketiga-tiganya. Dari mulai tadi pertama adalah presence, menghadirkan diri secara penuh kepada diri coaching. Pak Bagus sudah dari mulai hadir secara fisik maupun secara yang lainnya. Jadi dengan Pak Bagus memfokuskan kepada diri coaching, tidak terdistraksi dari mana-mana, itu berarti Bapak sudah sangat bagus. Kemudian yang kedua adalah proses prinsip-prinsip coaching juga sudah Bapak terapkan. Jadi ini kembali yang tadi dulu kompetensi yang kedua tadi mendengarkan secara aktif. Bapak yang tadi ingin tingkatkan juga sudah saya lihat sudah bagus sekali. Terus reflektif dengan responsif dengan pernyataan dari coachingnya, kemudian mengajukan pertanyaannya juga sudah sesuai dengan substansinya, kemudian fokus Pak Bagus yang tadi Pak Bagus khawatirkan hilang ketika di saat momen itu ternyata tidak terbukti dan tadi sudah bagus sekali, sudah sangat positif sekali. Dan saya lihat coach juga akhirnya mampu menggali potensi yang ada pada dirinya. Kemudian dari prinsip coaching Pak Bagus sudah kemitraan sudah cukup bagus karena hubungannya tidak percakapannya formal tapi tidak terkesan kaku, jadi mengalir gitu, jadi ada kesan mitra ya, mitra dalam arti berarti kan hubungannya hangat, akrab gitu kayak. Terus kemudian tadi kreatif juga menggali potensi tadi juga sudah sudah Pak Bagus sudah berusaha tampilkan. Kemudian dari alur ceritanya juga sudah pas. Pak Bagus di awal tadi menanyakan tujuannya, kemudian tujuan dari coaching, mohon maaf obrolan itu, kemudian mengidentifikasi bersama-sama, terus kemudian menuntun coaching untuk bisa menemukan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan. Dan terakhir Pak Bagus juga tidak lupa menanamkan bahwa kesadaran penuh dan tanggung jawab untuk konsistensi dari rencana tersebut itu Pak. Kemudian kira-kira setelah ini apa tidak lanjut Pak Bagus untuk kedepannya? Kedepannya saya tetap Pak ingin belajar lagi, lebih untuk memaksimalkan potensi itu tadi, potensi saya dalam mempraktekkan coaching. Nah, di sini saya akan mengikuti seminar Pak, mungkin terus bertanya pada teman saya, kan ada 6 guru penggerak, ini saya bisa sharing dengan beliau. Terus juga saya bisa belajar dari materi-materi dari YouTube, dari internet, untuk saya membandingkan apakah yang telah saya lakukan itu sudah betul, apakah ada kelemahannya. Nah, untuk kelemahannya nanti akan saya perbaiki Pak. Oke. Tadi di awal Bapak ketika praobservasi kan menginginkan peningkatan kompetensi di mendengarkan aktif nih. Iya. Mendengarkan aktif nih. Nah, kira-kira apa yang sudah dibayangkan Pak Bagus untuk rencana kedepannya untuk meningkatkan kompetensi itu? Kira-kira apa? Terus kemudian ada tidak pihak yang mungkin bisa diajak kerjasama, terus kapan mulai diterapkan itu? Oke Pak, mungkin yang diajak kerjasama rekan sejarah, terus juga teman guru sejarah. Kalau mendengarkan aktif kan terkait dengan bagaimana kita fokus selama percakapan. Nah, itu saya nanti mencoba untuk latihan ini Pak, coaching, bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan teman saya untuk melatih saya fokus, saya mendengarkan aktif, mampu menangkap makna dari pembicaraan tersebut.
Oke, luar biasa sekali ya. Semoga segera terrealisasi Pak. Iya, Pak. Oke, ini sudah sampai di penghujung, tapi masih ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Ini hasil observasi ini, hasil pengamatan ini nanti sudah saya nilai, sudah saya catat dalam form penilaian. Kemudian menurut Pak Bagus kira-kira apa yang Pak Bagus dapatkan dari proses coaching hari ini? Banyak sekali Pak. Oke, ya. Oke. Saya merasa bangga Pak. Ternyata tadi selama praktek coaching saya dapat menuntun coach, memaksimalkan potensinya, terus coach juga akhirnya dapat membuat rencana aksi, menetapkan solusi berdasarkan dirinya sendiri itu tadi untuk mengatasi masalah yang itu Pak, masalah yang datang dari coach itu tadi. Luar biasa ya. Nanti semoga dalam pertemuan kedepannya Pak Bagus lebih meningkat lagi, performanya lebih bagus lagi. Gitu nggih. Oke, Terima siap. kasih atas perhatiannya, atas waktunya, atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.